Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Perhatikan halaman 45. Alamatu i'rabin nasb. Tanda-tanda i'rab nasab. Sampai di sini ya. Tanda-tanda i'rab nasab. Walin nasbi khamsu alamatin. Nasab memiliki 5 tanda. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Tanda yang pertama adalah fathah, dan ini merupakan tanda yang asli. Kemudian tanda yang kedua adalah alif. Yang ketiga adalah kasrah. Yang keempat adalah ya, dan yang kelima adalah hadfun nun. Jadi inilah tanda-tanda nasab. Nah, jadi hukumnya sama, yaitu mansub, nasab, cuman yang berbeda itu adalah tandanya. Jadi tanda nasab ada 5. Yang pertama fathah, yang ini merupakan tanda yang asli. Yang kedua adalah alif. Yang ketiga adalah kasrah, yang keempat adalah ya, yang kelima adalah hadfun nun. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, status dan hukumnya sama, yaitu sama-sama mansub, cuman beda tanda. Kenapa sampai berbeda tandanya? Karena berbeda kata, berbeda bentuk, maka berbeda tandanya. Contoh misalkan ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Zaidan di sini dia mansub atau nasab. Mansubnya dengan apa? Dengan fathah. Ra'aitu Zaidan. Zaidan ini di sini maf'ulun bih, mansub dengan fathah. Nah, kenapa mansub dengan fathah? Karena isim mufrad. Ra'aitu abaka. Abaka di sini maf'ulun bih. Dia mansubnya dengan alif. Jadi statusnya sama-sama mansub, cuman tandanya yang berbeda. Berbeda kata, berbeda bentuk katanya, maka berbedalah tanda nasab. Nah, tapi sama-sama nasab atau sama-sama mansub. Nah, lihat matanya. Fa'ammal fathatu, adapun fathah, tanda yang pertama dari nasab adalah fathah. Fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadhi'a. Fathah menjadi tanda bagi nasab itu pada 3 tempat. Jadi fathah ini menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufrad. Isim mufrad kalau dia mansubnya dengan apa? Mansubnya dengan fathah. Kemudian yang kedua, jam'it taksir. Jamak taksir. Kalau mansub dengan wal fi'lil mudhari idza dakhala alaihi nasibun. Yang ketiga adalah fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun. Apabila masuk atasnya amil nasab. Walam yattasil bi akhirihi syai'un. Dan belum atau tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun. Jadi syaratnya fi'il mudhari itu dimasuki oleh amil nasab dan tidak bersambung dengan akhirnya itu
sesuatu apapun, baik dhamir tasniyah, dhamir jama' atau dhamir muannatsatil mukhatabah. Nah, maka fi'il mudhari ini kalau kemasukan amil dia masuknya dengan fathah. Selain yang tiga ini tidak ada yang masuk dengan fathah. Nanti masuknya dengan apa? Ya dengan tanda-tanda nasab yang lain, ima dengan alif atau dengan kasrah, dengan ya, dengan hadfun nun. Faham sampai di sini? Faham? Kemudian kita beranjak ke tanda nasab yang kedua. Wa ammal alifu, adapun alif, ini tanda nasab yang kedua. Wa ammal alifu, dan adapun alif, lihat matamnya itu, yang kita baca bahasa Arabnya itu. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi. Adapun alif menjadi tanda bagi nasab fil asma'il khamsah. Itu pada satu tempat saja, yaitu pada isim-isim lima. Jadi alif ini menjadi tanda untuk nasab itu pada satu tempat, yaitu pada isim-isim lima. Contoh, ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka. Jadi isim lima kalau dia mansubnya dengan dengan alif. Mansubnya dengan alif. Wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengannya. Ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka, ra'aitu hamaka, ra'aitu faka, ra'aitu zamalin. Yang lima itu kita sebutkan. Atau misalkan kita jadikan dia sebagai isim inna. Inna abaka ghaniyun. Intinya letakkan pada posisi mansub. Di mana saja isim mansub? Sebagai maf'ulun bih. Terus mana lagi? Isim inna, khobar kana, dan maf'ul yang lain. Itu tempat mansubatil asma, tempat isim-isim yang mansub. Wa ammal kasratu, nanti ada contohnya nanti. Wa ammal kasratu, adapun kasrah, tanda yang ketiga dari nasab itu adalah kasrah. Fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salim. Kasrah menjadi tanda bagi nasab itu pada jamak muannatsis salim. Jadi kasrah menjadi tanda bagi nasab pada satu tempat, yaitu pada jamak muannatsis salim. Nah, jadi jamak muannats banyak perempuan itu kalau dia mansubnya dengan apa? Kasrah. Jadi tanda nasabnya itu dia dengan kasrah. Contoh, ra'aitu, kita pakai ra'aitu. Ra'aitu al-muslimati. Ra'aitul muslimati, bukan ta. Paham? Karena jamak muannats salim tidak mansub, tidak fathah, tapi mansubnya dengan kasrah. Tanda nasabnya dengan kasrah, pengganti dari fathah. Wa ammal ya'u, adapun ya yang keempat, fatakunu alamatan lin nasbi, ya menjadi tanda bagi nasab fit tasniyati, pada isim tasniyah, wal jam'i, dan pada jamak mudzakkar salim. Jadi isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, kalau dia masuknya dengan ya. Contohnya, ra'aitu, ra'a kan fi'il madhi, tu fa'ilnya marfu, kemudian maf'ulnya mansub. Ra'aitu al-kitabaini, saya melihat dua kitab. Al-kitabaini di sini maf'ulun bih, mansub dengan ya. Ra'aitul muslimina, ra'aitul muslimina,
Saya melihat banyak orang muslim. Muslimina di sini mansub dengan ya. Jadi jamak mudzakkar salim kalau mansub dengan ya, kalau marfu dengan waw. Kemudian yang terakhir, wa amma hazfun nun. Adapun hazfun nun, buang nun. Adapun buang nun, fayakunu alamatan lin nasbi, maka ia menjadi tanda bagi nasab fil af'alil khamsati, itu pada satu isim, pada satu fi'il, yaitu fi'il af'alil khamsah, yaitu pada af'alil khamsah, yaitu fi'il lima, allati raf'uha bi thabatin nun, yang rofaknya dengan tetap nun. Mana fi'il lima? Mana fi'il lima? Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'alina. Fi'il lima ini kalau dia marfu dengan tetap nun. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Nunnya masih ada kalau dia nah, kalau dimasuki amil nasab atau amil jazam, maka nunnya dibuang. Menjadi misalkan contoh, masukkan apa? Lan misalkan. Lan yaf'ala, tidak lagi yaf'alani. Lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, dengan dibuang nunnya. Kok begini jadinya? Yaf'alani, masukkan lan yaf'ala, yaf'aluna, jangan pakai lagi nih dah. Lan yaf'alu, lan yaf'alu. Jadi dengan membuang nunnya. Jadi tanda nasabnya, karena kemasukan amil nasab, maka tanda nasabnya dengan membuang hadzfun nun, membuang nun. Nah, ini matan dari matan al-Ajrumiyah. Sekarang kita baca syarahnya. Lihat kitabnya. Tanda-tanda nasab ada 5. Yang pertama adalah fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, dan yang kelima adalah hadzfun nun. Hadzfun nun artinya buang nun. Kita mulai dengan tanda yang pertama. Fathah sebagai tanda nasab. Fathah menjadi tanda nasab pada 3 tempat, yaitu pada isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Yaitu kata benda tunggal. Isim mufrad itu kata benda tunggal. Contoh, yarkabu Muhammadun as-sayyarata. Yarkabu Muhammadun as-sayyarata. As-sayyarata statusnya di sini sebagai apa? Maf'ulun bih itu hukumnya apa? Mansub. Mansubnya dengan apa di sini? Dengan fathah. Kenapa dia mansub dengan fathah? Karena isim mufrad. Qara'a Ibrahimul Qur'ana. Al-Qur'ana sebagai maf'ulun bih. Statusnya mansub. Mansub dengan fathah karena isim mufrad. Mansubnya dengan fathah yang zahir. Kemudian safahat Fatimatu Laila. Fatimah bersalaman atau berjabat tangan dengan Laila. Laila di sini statusnya sebagai maf'ulun bih. Dia mansub dengan fathahnya tidak nampak tapi muqaddar. Nah, begitu juga dengan al-fatah. Kemudian yang kedua yang mansub dengan fathah adalah jamak tak. Apa itu jamak taksir?
Jamak taksir adalah bentuk jamak yang tidak beraturan, tidak mengikuti pola jamak yang salim yang lain, seperti jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Dia polanya tidak beraturan, yaitu perubahan dari isim mufrad. Kalau jamak mudzakkar salim kan gampang, tinggal tambah wawu dengan nun atau ya dengan nun. Kalau jamak muannats salim tinggal tambah alif dengan ta. Tapi kalau jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Kata misalkan kitabun kutubun, qalamun aqlamun, sayyaratun, nah dan seterusnya. Jadi jamak yang tidak beraturan. Contoh, ra'aitul jibala. Al-jibala statusnya sebagai apa? Maf'ulun. Nah, hukumnya apa? Kenapa dia masuk? Karena sebagai maf'ulun bih. Tanda masuknya dengan apa? Fathah. Kenapa masuk dengan fathah? Jamak taksir. Seterusnya, darabtus sakara. Sakara di sini atau ankihu al-ayama. Kedua-duanya adalah jamak taksir. Jamak taksir apa namanya? Jamak taksir, dan dia masuk dengan fathah tapi muqaddarah. Nah. Kemudian yang ketiga, fi'il mudhari yang didahului oleh amil nasab. Fi'il mudhari yang didahului oleh amil nasab dan tidak bersambung dengan apapun di akhirnya. Jadi dia masih murni fi'il mudhari, tidak bersambung dengan domir-domir di akhirnya. Seperti yadhhabu. Kalau sudah bersambung jadi yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabuna, tadhhabina. Kalau sudah bersambung. Ini masih murni, tidak bersambung dengan apapun. Kemudian dimasuki oleh amil nasab, maka dia masuk dengan fat. Contoh, yarkabu. Masukkan amil nasab menjadi lan yarkaba. Yaqra'u, masukkan amil nasab. Nah, jadi yarkabu di sini adalah didahului oleh amil nasab dan tidak bersambung dengan apapun di akhirnya. Berarti yarkaba apa i'rabnya? Fi'lun mudhari mansubun bilan. Dia masuknya oleh lan. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Fathatun dhahiratun fi akhiri. Jadi dengan fathah yang zahirah, fathah yang nampak. Nah, contoh yang lain, lan narda. Narda di sini fi'il mudhari mansub dengan fathah yang muqaddarah karena kemasukan amil nasab dan tidak berakhir dengan sesuatu apapun di akhir. Sampai di sini paham? Kemudian tanda nasab yang kedua adalah alif. Tanda nasab yang kedua adalah alif. Kapan alif menjadi tanda bagi nasab? Alif menjadi tanda bagi nasab pada satu tempat, yaitu pada al-asma'ul khamsah. Isim-isim yang 5. Mana isim-isim 5? Abun, akhun, hamun, fudhu. Nah, ini isim-isim 5 yang apabila dia mansubnya dengan apa? Dengan alif. Nah, dan dia mansub dengan alif apabila memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan pada pembahasan apa? Marfu. Syaratnya apa? Harus mufrad, tidak diperkecil, dan harus diidhafahkan dan tidak diidhafahkan kepada ya mutakallim. Kemudian ada syarat khusus bagi fu. Fu itu harus dibuang mimnya. Kalau zu harus bermakna sahib. Ini syaratnya. Contohnya, ra'aitu abaka wa akhaka. Abaka maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi alif. Nah, jadi kalau kalian menguasai
pembahasan marfu'at, maka mudah bagi kalian untuk menguasai mansubat. Apalagi ini murajaah. Ini murajaah harusnya lebih mudah. Nah, ini yang belum paham, nanti belajar kelompok biar dijelaskan lebih detail oleh temannya. Karena ada yang kelihatan dari pandangan wajahnya, pandangan matanya, dia masih kebingungan. Kebingungan karena mungkin tidak pernah belajar atau tidak perhatian. Kemudian masuk pada tanda nasab yang ketiga, yaitu kasrah. Jadi tanda nasabnya ini dengan baris bawah dengan kasrah. Kasrah menjadi tanda bagi nasab itu pada satu tempat, yaitu jamak muannatsis salim. Ada jamak muannatsis salim, yaitu jamak dari kata perempuan yang berakhiran alif dengan tak. Contoh, khalaqallahu, khalaqa fi'il madhi, Allahu lafdzul jalalah fa'il marfu, as-samawati seharusnya apa? Samawata. Tapi jamak muannatsis salim ini tidak menerima harokat maka fathahnya diganti oleh kas. Tapi di sini dia tetap nasab, dia masuk tapi masuknya digantikan oleh kas, bukan dengan fathah. Nah, jadi khalaqallahu samawati, zurtu maktabatin, saya mengunjungi perpustakaan. Seharusnya maktabatan, tapi tidak boleh. Maka mansubnya dengan apa? Kasrah. Nah, kita lanjut tanda yang keempat, yaitu ya. Tanda yang keempat adalah ya. Ya menjadi tanda i'rab nasab pada dua tempat. Jadi ya menjadi tanda i'rab nasab pada dua tempat. Pertama, isim musanna. Yang pertama pada isim musanna atau isim tasniyah. Nah, isim musanna, isim yang ditambahkan alif dengan nun atau ya dengan nun. Isim mufrad yang ditambahkan alif nun atau ya dengan nun. Kemudian dengan memfathahkan sebelum alif dan mengkasrahkan setelah alif. Contohnya, akala aliyun al-khubzaini. Ali telah memakan dua roti. Ali telah memakan dua roti. Akala sebagai apa? Fi'il. Aliyun fa'il marfu. Khubzaini maf'ul. Maf'ul itu masuknya dengan apa di sini? Ya. Kenapa masuk dengan ya? Karena isim musanna. Ishtara Muhammadun kitabaini. Tidak boleh mengatakan kitabani, tapi kitabai. Ishtara Muhammadun kitabaini. Ishtara fi'il madhi. Muhammadun fa'il kitabaini maf'ulun bih, mansubnya dengan ya karena isim musanna. Nah, kemudian yang kedua yang masuk dengan ya adalah jamak mudzakkars salim yang menunjukkan banyak apa? Banyak laki-laki. Jadi jamak mudzakkars salim marfu'nya dengan wa al-muslimuna. Banyak orang muslim. Kalau dia masuk al-muslimi, nah kalau dia majrur al-muslimi. Nah, contoh, sekarang innal muslimina statusnya sebagai isim inna itu innal muslimina fil masjid, sesungguhnya kaum muslimin berada di dalam Nah, i'rabnya apa? Inna harfu tauqidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Al-muslimina ismu'in mansubun wa alamatu nasbihi kenapa? Li'annahu jam'ul mudzakkaris ra'aitul musafirina, masafirina, saya melihat para musafir. Musafirin di sini statusnya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansubnya dengan ya. Kemudian yang terakhir, tanda nasab yang kelima adalah hadfun nun. Apa arti hadfun nun?
membuang nun. Harfun nun menjadi tanda bagi nasab pada satu tempat, yaitu pada al-af'al akhamsah, fi'il-fi'il 5. Apa itu fi'il 5? Yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan salah satu dhamir berikut. Aliful itsnain, dhamir yang menunjukkan untuk dua orang. Wawu al-jamaah, dhamir untuk banyak orang. Ya mukhatabah, dhamir untuk perempuan tunggal yang diajak berbicara. Nah, contoh af'alul khamsah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'ali. Nah, jadi kalau kemasukan amil nasab, maka buang nun. Nah, yaf'alani, kita masukkan semuanya lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Jadi tanda nasabnya dengan membuang nun. Paham sampai di sini? Nah, pelajari nanti i'rab ini, insyaallah nanti selesai tanda khafat sama tanda jazam kita ulangan. Belajar kelompok. Biar yang belum paham bisa paham, yang masih 50% bisa bertambah dari 50%. Yang sudah paham 100% bisa lebih mantap. I'rab pertama, lihat. Lan yaqra'a Ibrahimu al-majallata. Coba i'rab bersama. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbali la mahalla lahu minal i'rab. Yaqra'u fi'lun mudhari mansubun bilan wa alaman hatub zahiratu ala akhirih. Ibrahimu fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammah akhirih. Al-majallata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi hatun zahiratun ala akhirih. Syahidnya adalah al-majallata sama yaqra'ah. Yaqra'ah di sini fi'il mudhari mansub dengan al-majallata maf'ulun bih mansub dengan fathah. Yang kedua, ra'aitu abaka wa akhaka. Ra'aitu abaka wa akhaka. I'rab ra'aitu fi'lun madin mabniun 'ala as-sukun li'tisalihi bita'il fa'il. Jadi ra'a fi'lun madhi mabniun 'ala sukun. Ra'a, jadi ya-nya itu sukun. Kenapa dia mabni 'ala sukun? Li'tisalihi. Apa arti li'tisalihi? Karena ia bersambung bita'il fa'il, dengan tak yang statusnya sebagai fa'il, yaitu tu. Jadi ro'ai sukun karena bersambung dengan tu. Ro'ai tu. Terus tu sekarang. At-ta'u dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Tu sebagai dhamir. Barizun. Apa arti barizun? Apa arti barizun? Dhamir yang bariz. Apa arti dhamir yang bariz? Apa arti barizun? Lawan dari apa barizun? Lawan dari mustatirun. Berarti dhamirun barizun. Apa arti dhamirun barizun? Dhamir yang nampak. Nampak enggak dhamirnya di situ? Kalau yadhhabu, ada dhamir enggak di situ? Ada. Yadhhabu, dia pergi, berarti ada di. Nampak enggak ada dhamir di situ? Enggak nampak. Namanya dhamir mustatir. Kalau ini jelas ada tunya.
Ra'aitu, ra'aita, ra'aiti. Faham? Ini namanya dhamir bariz, yang nampak, yang jelas. Muttasilun. Apa arti muttasilun? Yang bersambung, karena dia bersambung dengan fi'il. Mabniyun ala dham. Kemudian dia mabni, harokatnya mabni ala dham. Ra'aitu. Fi mahalli raf'in. Pada kedudukan rafa' sebagai fa'. Nah, jadi kedudukannya tu ini adalah rafa' sebagai fa'il. Terus ada maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-alif li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Aba maf'ulun bih. Jadi setelah kita i'rab fi'il dan fa'il, maka aba sebagai maf'ulun bih. Apa statusnya maf'ulun bih? Mansub. Wa alamatu nasbihi, tanda mansubnya apa? Al-alif. Tanda nasabnya dengan a. Nah, niyabatan anil fathah, sebagai ganti dari fath. Li'annahu minal asma'il khamsah, karena aba ini termasuk bagian dari isim-isim lima. Isim-isim lima ini mansubnya dengan alif. Kemudian statusnya yang kedua, selain sebagai maf'ulun bih, wa huwa mudhaf. Dia sebagai mudhaf. Jadi i'rab keduanya adalah sebagai mudhaf. Kemudian al-kafu, al-kafu dhamirun barizun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi ka ini sebagai dhamir yang baris, nampak, muttasil, bersambung dengan aba, mabni alal fath, ka. Jadi ka mabni alal fath fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, pada kedudukan jar sebagai mudhafun ilaih. Kemudian wa al-wawu harfu atfin, akha ma'tufun ala aba. Jadi akha ini diatofkan, dihubungkan dengan aba. Wal ma'tufu alal mansub mansubun. Dan isim yang ma'tuf kepada mansub, maka dia juga dimansubkan. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasab akha di sini adalah al-alif. Di annahu minal asma'il khamsah, karena statusnya sebagai asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf, dia juga sebagai mudhaf. Ka dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal fath fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian yang ketiga, khalaqallahu samawati. Nah, di sini as-samawati maf'ulun bih, mansub dengan kas. Jadi tanda nasabnya apa di sini? Kasrah. Coba i'rab khalaqallahu samawati. Lafzul jalalati fa'ilun mahfurun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. As-samawati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kasratun niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'ul muannatsis salim. Perhatikan, as-samawati statusnya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu apa? Mansub. Wa alamatu nasbihi, apa tanda nasabnya di sini? Kasroh. Tanda nasabnya adalah Nah, kenapa? Niyabatan 'anil fathah. Kasroh ini pengganti dari fathah. Li'annahu jam'ul muannatsis salim. Karena
dia adalah bagian dari jamak muannats salim. Jadi tanda nasabnya adalah kasrah. Kemudian yang keempat, akala Aliun al-khubzaini. Al-Khubzaini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ja'u niyabatan 'anil fathah li'annahu muthanna. Al-Khubzaini di sini statusnya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih mang, dan tanda nasabnya adalah ya. Ya ini niyabatan 'anil fathah, pengganti dari li'annahu musanna. Kemudian innal muslimina fil masjidi. Cobaan inna. Inna harfu tawqin wa nasbin. Al muslimina ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Harfu jarrin al-masjidi ismun majrurun bihi wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratun ala akhirih. Al-jar wal majrur fil masjidi muta'alliqani bi khabari inna innal muslimina perhatikan. Al-muslimina ismu inna. Isim dari inna, dia masuknya dengan apa di sini? Masuknya dengan ya. Jadi tanda nasabnya ya. Niyabatan 'anil fathah, pengganti dari li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Fi harfu jarrin al-masjidi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Kemudian al-jar wal majrur yaitu fil masjidi muta'alliqani bi khabari innal mahdhuf. Jadi kedua-duanya fil masjid ini bergantung kepada khabar inna yang terbuang. Apa takdir yang terbuang? Kainuna innal muslimina kainuna fil masjidi. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.